Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang bagi yang sudah bergabung di acara presentasi magang kelompok 2 ini. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya menghadiri undangan kami untuk memberikan apresiasi terhadap presentasi Ananda masing-masing. Kita buka dulu pertemuan hari ini, meeting hari ini dengan bacaan umul kita bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa memperlancar agenda siang kita hari ini, yaitu presentasi online laporan magang Ananda masing-masing. Eh, kami sampaikan teknis Kami sampaikan teknisnya dulu nggih ya Bunda. Untuk teknisnya presentasi adalah nanti masing-masing anak akan presentasi kurang lebih 5 menit. Satu anak presentasi kurang lebih 5 menit, kemudian akan diapresiasi oleh ayah atau bunda. Satu anak satu orang gitu nggih. Selanjutnya sampai berakhir nanti di anak yang terakhir seperti itu. Baru nanti kami akan resum keseluruhannya. Gitu nggak ya Bunda? Terkait dengan teknisnya presentasi hari ini. Jadi satu anak presentasi kurang lebih 5 menit, nanti ayah atau bunda yang akan memberikan feedback bisa berupa apresiasi, bisa berupa tanggapan atau yang lainnya terhadap laporan magang yang akan Ananda sampaikan. Walaupun nanti tempat magangnya sama, insya Allah pengalaman yang didapat pastinya beda, perasaan yang didapat pastinya beda, hal-hal yang ditemui pastinya beda, karena masing-masing anak punya karakter, cara menyampaikan lewat tulisannya juga beda-beda. Gitu nggih Ayah Bunda. Nah, untuk eh, efisienkan waktu supaya nanti tidak nabrak duhur, kita mulai dari presentor pertama yaitu Pria Badrika Ahza. Silahkan mempersiapkan diri, mempersiapkan presentasinya supaya nanti bisa langsung. Silakan Ahza. Ini di Zoom-nya ini ya, Zah. Ini Bapak buka, nanti tinggal share screen terus di present ini. Ini gimana di Google sama? baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya yang terhormat eh, para guru, wali murid serta teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Badrika Ahza dari kelas 8 dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan cerita magang saya selama 5 hari dari tanggal 21 Oktober hingga tanggal 25 Oktober. Jadi ini cerita
magang saya. Jadi saya mulai dari pendahuluan. Seperti yang saya bilang tadi, pada tanggal 21 hingga tanggal 25 Oktober 2024, saya bersama dua teman saya, Zulfi dan Arka, melaksanakan proyek magang di PT CID Bimnesia. PT CID berlokasi di Jalan Sabta Prasetya Utara, Pedurungan Kidul, Kota Semarang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Rian Darmawan, yang juga menjadi Direktur Manajer dari PT CID ini. PT CID sendiri bergerak di bidang pengembangan aplikasi enterprise. Jasa yang ditawarkan tentu saja adalah pengembangan aplikasi melalui riset, desain, pengembangan, hingga pengendalian kualitas. Kemudian tujuan dari proyek magang ini untuk saya adalah bertujuan untuk mengasah skill saya, terutama di bidang multimedia, mencakup kemampuan mengedit video, cara membuat desain poster, iklan, ataupun presentasi. Karena seperti yang kita tahu, teknologi sekarang sudah semakin canggih, sehingga sejak dini, sejak di dalam usia sekolah, kita juga sudah mulai belajar tentang teknologi ini. Dan proyek magang di PT CID ini saya sangat suka sekali karena saya benar-benar belajar banyak sekali tentang multimedia dan juga sosial media. Kemudian saya juga mencari pengalaman, cerita, dan juga ilmu baru yang bukan hanya terkait tentang multimedia, saya juga belajar tentang cara menjadi wira swasta dan juga membuat bisnis model kanvas yang merupakan materi tambahan dari Pak Rian di hari Jumat. Sehingga saya sudah mendapatkan bekal untuk masuk dunia kerja di masa depan nanti. Kemudian ini beberapa dokumentasi yang kami ambil. Di sini ini dokumentasi saat menjalankan tugas dari tempat magang. Kemudian ini saat hari pertama kami magang, di sini ada Pak Indra paling kanan, kemudian sebelah kirinya ada Zulfi, tengah Arka, yang baju merah itu saya, terus yang paling kiri ini Kak Fada, yang merupakan QC atau Quality Checker di PT CID. Kemudian kalau foto ini diambil di hari terakhir magang, dan yang eh, baju hitam ini Bapak Rian yang merupakan direktur dari PT CID ini. Kemudian aktivitas selama magang saya dimulai dari hari pertama. Di hari pertama kami bersama Kak Fada tadi bersama Kak Fada yang bekerja sebagai QC atau quality checker. Jadi tugas dari quality checker adalah memeriksa apakah sebuah project itu sudah dijalankan dengan baik atau memeriksa kualitas dari aplikasi ataupun produk yang hendak diberikan kepada klien. Jadi Kak Fada berperan sebagai quality checker atau memeriksa kualitas dan juga apakah sudah berjalan dengan baik gitu. Dan sebagai awalan kami belajar tentang etika dan adab di tempat kerja, serta sejarah singkat, serta juga visi misi dari perusahaan tersebut. Kami juga mencari tahu tentang produk atau jasa yang ditawarkan, serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kak Fada selama bekerja di PT CID. Jadi hari pertama ini kami masih pengenalan dulu lah istilahnya, jadi masih pemanasan dulu. Kemudian hari kedua kami bersama Bu Nana yang bertugas sebagai salah satu programmer. Jadi kalau pembuatan aplikasi, mulai dari pembuatan prototype, codingnya, kemudian pembuatannya gitu, Bu Nana adalah programmernya. Kemudian di hari kedua ini kami belajar sekilas tentang cara penggunaan aplikasi Figma. Jadi aplikasi Figma ini mirip dengan Canva, tapi khusus untuk pekerjaan gitu. Jadi PT CID ini jika hendak membuat prototipe sebuah aplikasi ataupun desain, mereka akan menggunakan Figma ini. Dan Bu Nana juga memperlihatkan kepada kami prototipe dari aplikasi yang sudah dibuat. Dan aplikasi Figma juga menjadi sarana untuk membuat prototipe atau desain awal dari aplikasi yang akan dirancang. Kemudian kami juga belajar kembali menggunakan aplikasi Canva dan kami juga diberi tantangan untuk membuat media presentasi dari Canva.
Di hari ketiga kami bersama Mas Olan yang bekerja sebagai editor di PT CID. Nah, saya paling suka di hari ini karena saya itu suka editing video dan di hari ketiga ini kami diajari tentang cara mengedit video, mulai dari membuat animasi, kemudian pemilihan gambar, suara, serta teks yang bagus agar videonya menarik dan disukai. Kami pun mengedit video dari aplikasi yang berbeda karena selama ini jika kami mengedit video, baik saya, Zulfi maupun Arka, kami menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Saya mengedit menggunakan Microsoft Clipchamp, Arka menggunakan CapCut, dan Zulfi menggunakan After Effects. Kami pun diberi tantangan untuk membuat video branding, mau antara branding diri ataupun branding sebuah produk. Dan kemudian akhirnya kami pun membuat video branding sesuai selera kami. Dan Mas Olan memberikan respon yang bagus terhadap hasil edit video kami. Kemudian di hari keempat, kami bersama Kak Arin dan Kak Ijul yang bertugas sebagai desainer dari PT CID. Sehingga hal yang kami pelajari tentu terkait dengan desain. Kami mempelajari tentang cara mendesain poster untuk mempromosikan sebuah produk. Mulai dari pemilihan warna, teks, gambar, dan moto atau slogan untuk promosi produk yang lebih menarik, serta penambahan elemen lain seperti alamat tempat produksi, nomor telepon, ataupun email yang harus disesuaikan. Tidak hanya itu, kami pun diberi tugas atau tantangan ya untuk membuat presentasi tentang sebuah produk dan juga membuat media promosi berupa poster. Akhirnya kami memilih untuk membranding Kompos Arido dari presentasi dan juga posternya. Dan kami mengambil inspirasi media presentasi serta promosi produk itu dengan media yang sudah kami buat sebelumnya. Dan untuk kedua kalinya kami mendapatkan respon yang bagus dari Kak Ain dan Kak Icul dan mereka mengatakan kalau hasil desain kami sudah bagus dan mungkin hanya diberi sedikit feedback dari Kak Arin dan Kak Icul. Kemudian di hari kelima, hari Jumat atau hari terakhir magang, kami pun akhirnya berkesempatan bertemu dengan direktur dari PT CID, yaitu Pak Rian. Sebelumnya Pak Rian ada dinas, ada tugas di Jakarta, sehingga baru bisa pulang di hari Jumat. Kami pun diberi materi oleh Pak Rian tentang cara menjadi seorang wira swasta, itu materi pertama. Kemudian di materi kedua, setelah sholat Jumat, kami bersama Kak Icul belajar tentang cara penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Kami mulai belajar dari memberikan prompt atau perintah kepada aplikasi AI untuk membuat entah itu gambar, video, media presentasi, atau sejenisnya. Kami diajari bagaimana cara memberikan prompt yang jelas sehingga aplikasi AI itu dapat memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan di hari ini, di hari itu, kami pun baru mengetahui kalau aplikasi AI itu ternyata sangatlah banyak. Mulai dari fungsi serta cara penggunaannya. Ada yang bisa membuat logo, video, media presentasi, dan sebagainya. Bahkan mungkin beberapa dari kita sudah mempunyai aplikasi AI sendiri. Mungkin itu untuk membantu mengerjakan tugas atau sejenisnya. Kemudian sebelum proyek magang ini selesai, kami mendapatkan materi terakhir, yaitu membuat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah gambaran atau garis besar tentang hal-hal yang perlu disiapkan dan juga target sebelum memulai sebuah bisnis. Jadi mulai dari kita ingin membangun eh, membangun apa namanya asosiasi dengan siapa, kemudian eh, bisnis itu bergerak di bidang apa, itu semua dimulai dari bisnis model Canvas. Kemudian kesan sebelum, saat, dan sesudah magang. Jadi sebelum magang ini, sebenarnya saya sempat merasa gugup karena akan ada berada di tempat baru bersama orang yang baru juga. Kemudian ketika saat magangnya, saya merasa sangat senang dan juga antusias dengan materi dan juga tantangan yang diberikan. Setelah magang, saya merasa lelah sih, tapi juga puas dengan pengalaman magang yang begitu menginspirasi. Dan harapan saya setelah proyek magang ini, saya harap proyek magang ini dapat memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Serta harapan lainnya dengan adanya proyek magang ini dapat memberikan bekal dan juga persiapan bagi saya untuk ketika masuk ke dunia kerja nanti. Kemudian suka dan duka selama magang di PT CID ini. Kami
ya saya, Zulfi, dan Arka belajar banyak hal baru, mulai dari pembuatan aplikasi, cara menggunakan AI, dan lain-lain lagi. Para mentor juga sangat baik dan sabar dalam mengajari kami, sehingga kami merasa nyaman dan memahami materi yang diberikan. Ya, jadi saya sangat enjoy lah, sangat menikmati project magang kali ini. Sedangkan dukanya, ya kendalanya ya sempat beberapa kali kami mengalami masalah internet karena cuaca hujan, jadi cuacanya tidak mendukung. Kemudian device LCD dari PT CID yang sedikit kesulitan. Kata kalau menurut Pak Rian, beliau bilang mungkin saja itu karena tikus, karena sempat kami melihat tikus masuk di kantor PT CID. Tapi mungkin masalahnya hanya itu sih. Selebihnya saya sangat menikmati proyek magang kali ini. Dan itu mungkin kurang lebih presentasi saya untuk kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya, terima kasih Mas Ahza sudah mempresentasikan pengalaman magangnya selama 5 hari kemarin. Selanjutnya, monggo ayah bunda dari Mas Ahza bisa memberikan apresiasi atau tanggapan. Ayahnya aja, Bu. Saya lagi ada di lapangan. Oh, nggih, monggo ayah. Saya lagi menungguin adiknya pertandingan ini di Jarum, di Kudus. Papa aja, Pak. Mana sih Mas Ahza? Halo, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam. Bapak. Jadi, terima kasih di pertama. eh, Pertama saya sampaikan salam untuk semuanya. Jadi, semoga sehat selalu. Semoga juga senantiasa diberikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian saya ingin sampaikan jujur dari saya aplaus untuk anak kami pria bertiga ada. Alhamdulillah setelah magang juga eh, dalam penyampaian atau result dari hasil magangnya kami lihat sudah bagus juga. Jadi standar usia anak-anak di kelas 8 ini menurut saya itu sudah bagus ya. Dan terima kasih juga anak-anak sudah diberikan media dalam pengembangan diri, dalam mengembangkan ketertarikan minat bakat dari masing-masing anak. Tadi juga sempat disampaikan oleh Aga bahwa memang waktu itu sempat diskusi adanya kecukupan dalam magang kali ini. Cuman ya alhamdulillah kita selaku orang tua memberikan pendampingan bahwa kecukupan itu sebenarnya hanya uh, dimunculkan diri sendiri karena dari pihak tentunya perusahaan yang uh, anak-anak magang begitu sebenarnya mereka welcome dan itu terbukti saat di hari pertama sampai dengan terakhir ada sangat exciting ya dalam mengikuti agenda magang di perusahaan CID tadi dan uh, ketertarikannya di dunia digital bisa bisa didapat lah jadi magang uh, selama seminggu di CID tersebut. Harapannya nanti ke depan selalu ada pengembangan, penambahan agenda-agenda seperti yang sudah dijalankan ya, supaya anak-anak eh, dalam pengembangan minat bakatnya itu dapat terfokuskan atau mereka dapat media yang tepat gitu. Nggak hanya di teori, tapi mereka pun melakukan praktek langsung gitu. Terakhir, terima kasih untuk pihak sekolah yang sudah sangat membantu memediasi dari anak-anak Arido
sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, tough, dan lebih mampu dalam kelak menghadapi dunia kerja yang tentunya akan lebih kompleks ya ke depan ke depannya. Itu Bu Salamah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ridwan, ayah dari Mas Ahza yang sudah memberikan tanggapan dan apresiasi yang positif buat Ananda terutama dan kami pihak sekolah. Selanjutnya, silakan Salam, Mas Ahza mohon bisa maaf, saya kembali ke izin tempat. izin Presenter panitinya selanjutnya adalah Mas Fatan. Silahkan bisa bersiap dulu untuk membuka slide-nya biar bisa disiapkan terlebih dahulu. Silakan Mas Fatan. Bisa dimulai, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Fatan Akila Maulidin. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya selama magang, yaitu ada 5 days at magang. Alasan saya mengikuti magang ini untuk mendapatkan pengalaman dan memperolehkan skill baru. Selama saya magang, saya ingin mendapatkan skill baru untuk membantu saya di em, ke depan saya sama bekerja dan memasak dan lain. Saya ingin mengikuti profesi memasak. Saya ingin bisa memasak dengan benar. Saya mengikuti magang ini untuk mendapatkan skill seperti itu. Tujuan saya sama magang untuk mendapatkan skill baru dan pengalaman dan adab. Jadi saya sama mengikuti adab, tujuan inti saya yaitu adalah mendapatkan skill baru, pengalaman dan adab. Jadi saat saya magang, saya memfokuskan diri saya untuk, wah, adabnya ini seperti apa, pengalaman saya harus mendapatkan apa, skill baru saya harus mendapatkan apa. Ya, dan saya sudah mendapatkan skill dan itu. Profil magang. Nama tempat magang ini adalah Bakmi BM, singkatannya dari Bakmi Bambang. Alamatnya adalah Jalan Baksoro, nomor 99A. Miliknya adalah Pak Bambang Purwoto. Produk yang dijual di sana adalah mie pelangi, ayam lada hitam, ayam cacabe, ayam mentega, mie hijau, mie merah, mie kuning, air putih, es teh, teh, kopi susu, teh susu, dan es lumut. Apa saja sih yang saya lakukan selama magang? Daily activity saya yang saya biasa lakukan adalah memasak mie ayam dan mengasih orderan customer. Lalu yang saya temui saat di tempat magang kebanyakan adalah cara memasak mie ayam, cara melayani pelanggan, dan lain-lain. Yang saya rasakan sama magang itu adalah takut dan senang. Jadi saya takut karena saya takutnya untuk melakukan kesalahan atau cara ngomongnya salah. Seperti saat ini saya aja masih takut. Dan saya senang karena sudah diberi kesempatan untuk mengikuti aktivitas magang ini. Jadi saya bisa mendapatkan skill baru dan memperoleh adab. Yang saya dapatkan sama magang adalah skill untuk memasak dan melayani. Jadi cara untuk melayani customer itu bagaimana, cara memasak mie ayam itu bagaimana. Testimoninya adalah sebelum saya mengikuti magang ini, saya kira tempat yang menjual bakmi biasa. Tapi setelah saya mengikuti, saya kaget. Ternyata mereka menjual bakmi yang terbuat dari tepung dan tanaman-tanaman untuk pewarnanya. Seperti bakmi yang merah diwarnai dengan buah buah naga, untuk yang kuning diwarnai oleh wortel, dan untuk yang hijau diwarnai oleh sawi. Future plan saya, karena saya selanjutnya setelah magang ini untuk melanjutkan bisnis orang tua aku yang sudah lama tidak dilanjutkan karena kekurangan dana. Hasil dokumentasi sama mengikuti magang. Di sini saya bersama Pak pemilik tokonya. Di sini ada Zaki,
teman saya Sani, dan ini saya. Di sini saya bertemu dengan komunitasnya lagi, ini Zaki, dan isinya Mamai lagi, saya dan Sani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fatan. Ini luar biasa ya. Eh, Terutama RTL-nya nih. Nih Mama Mama Mas Fatan udah hadir. Tadi udah dengar mau melanjutkan bisnisnya katanya. Barangkali setelah ini ada investor ya Mas Fatan ya untuk melanjutkan bisnisnya. Bisnisnya apa dulu Mas Fatan? Dulu tuh jualan bakso, Bu. Bakso Oh, sama mie ayam. ini mau dilanjutkan gitu ceritanya ya. Oke, siap Mas Ya, Fatan. insya Allah. Oke, selanjutnya silahkan Bunda Mas Fatan bisa memberikan apresiasi atau tanggapan kepada Mas Fatan. Assalamualaikum, Bu Salama dan ibu-ibu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. eh apa ya? Mau melanjutkan bisnis ya? Apa namanya? Dengan magang ini, Fatan bisa dapat ilmu yang banyak, terus bisa belajar cara melayani pelanggan, bisa belajar untuk memasak juga. Dia dapat pengalaman yang banyak juga sih dari magang ini. Semoga kedepannya memang apa ya, hasil dari magang ini bisa dipergunakan dengan dengan baik oleh Pak Atan. Ya gitu aja. Makasih ya Bu Salama. Sama-sama Bunda, Alhamdulillah. Semoga nanti keinginannya Mas Fatan untuk melanjutkan bisnisnya terwujud nggih Bunda ya. Ini ayah Nggih. bundanya juga siap jadi investor kayaknya. Amin amin matur suwun. Oke, sami-sami. Terima kasih Mas Fatan juga Bunda. Silahkan Mas Fatan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya silahkan bersiap-siap Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang magang, kenangan magang yang menyenangkan. Karena ingin tahu rasanya pengeluaran kecil yang seperti apa saja harapannya, ingin mengasah skill dan nama tempat magang tempat magang Kedai Aisyah, alamat Kevil Raya, tanggal 28 Mas Waluyo, Kecamatan Tembalang. Pemiliknya itu adalah Bu Isti. Karena ingin tahu rasanya pengalaman kerjaan seperti apa saja, harapan ingin mengasah skill dan keterampilan. Di mana tempat magangnya adalah Kedai Aisyah. Menunya adalah ayam goreng rempah, udang goreng tepung, pisang goreng saus dari Jawa, lele goreng ayam penyet, ayam lada hitam sambal bawang. Di sana ada karyawan yang berjumlah 9 orang, yaitu satu kasir, 5 bagian masak, Mumu, Mahpus, Bu Isti, Mbak Dian, Mbak Yali, dan 3 driver. Bagaimana caranya membuat sambal bawang? Masukkan cabai merah, bawang putih, garam, dan diulek ditambah sedikit minyak yang panas. Persaingan SDM belum 100% memadai. Selalu meningkatkan mutu layanan dan inovasi, meningkatkan keterampilan karyawan, dan memaksimalkan SDM yang ada.
dukanya tidak ada karena berjalan lancar. Sukanya pengalaman sukanya mempunyai pengalaman melayani pelanggan atau pembeli. Sebelum magang, aku belum tahu caranya bekerja seperti apa aja, orang-orang yang bekerja itu seperti apa. Sesudah magang, jadi tahu orang-orang bekerja itu di kedai itu seperti apa. Ya. Hari pertama, Senin tanggal 21 Oktober 2004, saya diminta untuk mengelap meja dan mencabut tangkai cabai, mengupas bawang putih dan bawang merah untuk pelanggan. Hari keduanya, Selasa 22 Oktober 2024, saya diminta untuk mengelap, menyulap meja, menyapu, memisahkan tangkai cabai, mengupas bawang putih dan bawang merah, mengulek sambal, menghitung kerupuk, membungkus makanan, mengantarkan makanan ke masjid, maupun mengantar makan driver, memetik daun kemangi dan penyikir, memisahkan kuning telur asin. Pesan pertama kali magang di kedai Aisyah. Saat pertama kali masuk, kami disambut oleh pegawai kedai Aisyah dengan ramah dan hangat, membuat kami senang dan semangat untuk menuntut ilmu di kedai Aisyah. Pada Rabu 3 Oktober 2004, saya minta untuk membersihkan seperti mengelap, menyulap agar menyulap dan setelah itu aku diminta untuk mengupas bawang merah dan bawang putih, memisahkan tangkai cabenya, bertanya tempat magang, melihat proses ikan dibunuh, memasang harga yang rusak di menu buku, mengisi kerupuk di wadah kerupuk, mengelap dinding, mengamatin menu-menu yang ada di kedai Aisyah, mengambil daun kenikir, memetik daun kenikir, mengemudi. Hari keempat, 20 hari keempat, Jumat 25 Oktober 2004, mengelap, menyapu, menyulap, memetik cabai, mengupas bawang merah, bawang putih, membersihkan buku menu, membersihkan untuk Jumat juga. Hari kelima, hari Sabtu 26 Oktober 2024, mengelap meja, menyapu, memetik tangkai cabai, mengupas bawang merah dan bawang putih, membungkus kerupuk sebelum makan, belum tahu ini. Testimoni. Sebelum magang, aku belum tahu caranya bekerja di rumah magang seperti apa. Saat magang, membantu bersih-bersih, mengupas bawang, makan dalam dos, memisahkan tangkai cabenya, mengantar pesanan pada pelanggan, mengantar pesanan pada Gojek atau driver, memetik daun kenikir, memetik memisahkan kuning telur. Sesudah makan, mengetahui kondisi pekerjaan di rumah makan, keterampilan saya dalam bersih-bersih, memasak, melayani pelanggan, meningkatkan keterampilan. Rencananya aku mau berlatih membuka berbagai jenis masakan agar bisa berjualan makanan. Demikian yang saya sampaikan. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Farah atas presentasi pengalaman magangnya selama 5 hari kemarin. Monggo, Ayah atau Bunda
Mbak Farah, silakan bisa memberikan tanggapan atau apresiasi atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat, saya sih mengapresiasi semangatnya saja, Bu. Karena dengan di Arito ini bisa membuka wawasannya dengan adanya magang, dia bisa mengenal, oh bekerja di lapangan seperti itu, dan dia akan mendapatkan ilmunya saat dia ikut eskul di masak itu juga akhirnya dia bisa mengaplikasikan kalau memang dia ingin mendalami di situ. Jadi kalau dari presentasi saya lihat memang belum pandai dia untuk menyusun dan terstruktur dari hasil dia dalam magangnya. Tapi saya cukup melihat dia ada satu keberanian dan semangat itu ya bagi saya sudah cukup bagus karena belum selama ini juga dia tidak ada kemampuan yang lebih baik gitu ya. Jadi kemampuan seperti ini sudah cukup buat saya juga bisa ditingkatkan lagi. Dan magang-magang itu juga bisa mengasah dia punya kemampuan mungkin yang bisa saya berikan apresiasinya seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas apresiasi dan tanggapannya terhadap Ananda Farah maupun kami sekolah. Silakan Mbak Farah bisa kembali ke tempat. Selanjutnya adalah Mas Arkana. Silakan bisa bersiap-siap untuk menyiapkan bahan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang selama 5 hari yang berjudul Magang Paling Seru. Magang itu sebenarnya apa sih? Magang atau praktik kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada murid kependidikan dan non-kependidikan mengenai kegiatan real di lembaga pendidikan dan industri sehingga murid memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Alasan dan tujuan saya mengikuti magang. Alasannya untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru dari setiap aktivitas magang dan tujuanku mengikuti magang adalah karena aku ingin mendapatkan hal yang baru. Harapan sebelum magang. Harapanku sebelum magang adalah aku bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat sekaligus menjadi landasan ilmu pengetahuan. Profil tempat magang. Simpul Media merupakan tempat percetakan yang memproduksi plakat akrilik, penyablonan, neon box, dan lain-lain. Simpul Media terletak di Jalan Melati 3 Bukit Diponegoro, Kecamatan Tembalang. Pemilik dari Simpul Media adalah Bapak Maulu Dani Rohman dan Bapak Pasmi. Jumlah karyawan di sana sekitar kurang lebih 16 orang. Testimoni saya sebelum magang, aku sempat merasa gugup karena tempat magang kali ini sangat jauh dari rumah saya. Tetapi saat sedang magang, aku sudah bisa beradaptasi. Sesudah magang, aku merasa agak sedih karena tidak bisa bangun siang lagi karena aku berangkat jam 8:30, tapi sekarang berangkat pukul 7 pagi.
Rencana saya untuk kedepannya setelah magang ini, aku akan mencoba mendesain dengan cara yang diajarkan oleh Bapak Roni saat magang kemarin. Ini adalah sedikit cuplikan dokumentasi dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arkana. Selanjutnya silahkan Bunda dari Mas Arkana atau Ayah ini silahkan bisa memberikan apresiasi ataupun tanggapan. Iya, terima kasih Bu Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada SMP Arido yang telah membuat skema magang ini ya. Menurut saya ini eh, menjadi pembeda dari sekolah lain dan ini sangat baik untuk perkembangan pribadi, skill hidup dari anak-anak gitu ya. Untuk Arkana memang selama magang ini dia senang. Tadi seperti yang disampaikan bisa bangun siang. Bukan bangun siang itu bukan dia nggak saat subuh, dia tetap tetap bangun jam 4:30, jam 5 untuk sholat. Kemudian dia bisa agak eh, santai sedikit, nggak harus buru-buru. Tapi kalau untuk sekolah memang dia sudah setting waktu jam 7 harus sudah keluar rumah. Memang seperti itu. Nah itu sudah kalau telat sedikit sudah eh, apa ngeributi gitu. Kalau untuk magang, memang pas hari pertama dia sakit, jadi nggak bisa mengikuti secara penuh. Tiba-tiba demam harus pulang. Kemudian pada hari berikutnya yang dia cerita, pas hari terakhir tuh dia cerita pas saya udah, Bunda aku sudah mulai nyaman sama lingkungannya, tapi kok sudah selesai aja gitu katanya. Jadi intinya waktunya mungkin kurang. Kemudian dalam persiapan presentasi memang saya tidak terlalu banyak eh, apa memberikan saran-saran gitu. Cuman kemarin saya lihat PPT-nya memang memang PPT-nya memang apa menurut saya memang dia harus banyak dikoreksi terkait dengan penulisan gitu. Itu mulai tulisan tangan, tulisan ketik juga seperti itu. Jadi ini PR-nya Mas Arka menurut saya itu harus lebih eh, Pak Anas tolong itu di mute dulu Pak Anas. Pak Anas tolong di mute. Mungkin hostnya Tak bisa. bantu mute-kan, Bu. Iya gitu. Masih di kantor soalnya. Kemudian terkait apa lagi ya? Hmm, katanya mau dikoreksi sama Bu Salamah ya udah mungkin nanti koreksinya sama Bu Guru aja. Kalau sama bundanya nanti jadi panjang dan lebar gitu. Terus terkait dengan apa tantangan ya di tempat magang, memang menurut Arkana mungkin kurang katanya gitu karena sering nggak ada pekerjaan ya Kak ya, sering nganggur gitu, tidur-tiduran. Tapi memang ada beberapa momen dia teman-teman satu kelompok itu diminta untuk membantu eh, apa ya mungkin terkait sama pekerjaan di sana karena katanya lagi nggak ada pesanan gitu. Nah ini mungkin yang membuat Arkana jadi kayak oh ngapain lagi ya, nah gitu. Jadi kayak mencari-cari kegiatan gitu. Dan belum pernah bertemu dengan ownernya gitu. Dan eh, saya nggak tahu mungkin ada pembimbing di sana, saya juga nggak tahu. Katanya ganti-ganti terus setiap hari ya nggak apa-apa lah. Yang penting mungkin anak-anak magang ini harus dikasih challenge ya. Kayak tadi Mas Azza di tempat magangnya itu dikasih challenge. Mungkin ya, teman-teman magang selanjutnya mungkin bisa di apa ya? Mungkin di tempat magang bisa diberikan input oleh sekolah untuk memberikan challenge ke anak-anak tentang kegiatan-kegiatan di lokasi magangnya. Saya pikir itu eh, saya senang Arkana bisa lancar presentasinya. Good job, Kak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasi dan tanggapannya Bunda. Terima kasih juga masukannya karena memang terkait masing-masing tempat magang untuk ngasih challenge ke anak beda-beda gitu loh, Bunda. Betul. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Nah, ini nanti mungkin ke depannya kami bisa komunikasikan lebih lanjut gitu. Oke, Oke, terima makasih. kasih. Ye. Mas Arkana silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya adalah Mbak Ainun. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nun Mahia Anwar, ingin mempresentasikan cerita saya saat magang. Salam, aku tidak bisa. Kedai Aisyah terletak di Jalan Bukit Bougainville, nomor A28, Sendangmuyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Nama pemiliknya adalah Bu Isti Istianto. Loh, Bu piye, Bu? Kedai Aisyah adalah restoran dengan menu spesial gurame bakar. Menu-menu lainnya terdapat banyak jenis ikan seperti lele, bawal, belut, ikan pari, dan cumi-cumi. Bisa dibakar, digoreng, dan juga dirica-rica. Di luar menu perikanan terdapat ayam goreng rempah, udang goreng tepung, dan masih banyak lagi. Tujuan magang menurut saya adalah menambah pengalaman di dunia kerja dan memperkaya keahlian komunikasi dan belajar bagaimana cara berperilaku dengan baik, yaitu menguasai perilaku sopan dan santun. Keseharianku di tempat magang. Keseharianku di tempat magang atau kedai Aisyah adalah membantu untuk mengupas bawang, mengelap meja, menyapu, dan sejenisnya. Aku juga dimintai tolong untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan, melatih mental kami, dan meningkatkan kemampuan interaksi antar individu, dan melatih otak untuk berpikir untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan dan orang sekitar tentang keberadaan kami dengan sopan dan santun. Sebelum magang, aku merasa gugup terhadap apa yang belum terjadi, takut merasa canggung atau melakukan kesalahan. Saat magang, aku merasa senang karena disambut oleh karyawan tempat magangku, kedai Aisyah. Aku disambut dengan hangat dan sangat hati dan senang hati, membuat perasaan gugup dan takut sebelumnya dengan cepat menghilang. Sesudah magang, aku merasa lega karena karyawan kedai Aisyah membimbingku selama magang dengan baik dan menyenangkan. Tidak lanjut setelah magang, aku ingin mengasah keahlian bersosialisasi dan komunikasi. Nah, berikut adalah dokumentasi saya saat magang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bunda Ainun atau Ayah Ainun bisa memberikan apresiasi atau tanggapan terhadap Mbak Ainun. Ya, Bu Salama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tentu saja dengan adanya. Waalaikumsalam. Ibu, suaranya kok kecil sekali di saya ya, Bu? Mohon maaf. Oh, halo. Ya, monggo Ibu. Ya, saya pertama mengapresiasi untuk Ainun sudah bisa presentasi dengan cukup bagus. Terlepas dari apa ada kejadian apa di rumah yang sempat mengganggu sedikit emosinya. Terkait presentasi, bahan materi presentasi, saya tidak terlibat banyak untuk tidak membantu, tidak menyiapkan. Ainun menyiapkan sendiri. Hanya saja saya memberi beberapa masukan bagaimana
harus menyampaikan presentasi yang baik dan sepertinya sama Ainun masukan saya tidak didengar nih ya, tidak dipakai gitu ya. Jadi Ainun terkesan hanya membacakan aja materi presentasinya. Tapi so far tetap ya bagus, ke depan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kepada Aridel, ya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan magang ini ya. Saya cukup takjub lah karena di zaman saya sekolah dulu tidak ada kegiatan seperti ini. Jadi saya uh, terkesan bahwa anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar dalam menyiapkan materi presentasi. Mungkin dari usia SMP udah bikin PPT dengan bagus, cuman tinggal diasah sedikit gitu lah. Terkait magangnya, Ainin sejak awal memang ingin magang di restoran gitu atau bakery. Jadi ini udah sesuai dengan keinginannya. Dia suka masak-masak meskipun kedepannya dia tidak mengambil ilmu memasaknya atau ilmu bisnisnya ya. Dia lebih tertarik kepada ilmu komunikasi atau bagaimana berinteraksi dengan orang atau pelanggan. Demikian aja Bu Salamah, masukan dari saya tanggapannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mbak Ainun sudah memberikan apresiasi dan tanggapan kepada Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun bisa kembali ke tempat. Selanjutnya Mas Hazel Sydney boleh mempersiapkan diri. Jadi kesini kalau kesini kami baik masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Haji Sidney. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama magang. Nih, yang seru dibaca. Sydney belajar teknik menggambar di HALT karena Sydney sangat suka menggambar selama 5 hari. Sydney belajar teknik menggambar di dinding oleh Mas Hamzah. Mas Hamzah mengajarkan teknik menggambar dan mewarnai menggunakan krayon. Sebelumnya Sydney tidak tahu bagaimana cara menggambar dan mewarnai dengan benar. Setelah belajar teknik menggambar dan mewarnai, Sydney sangat senang karena seru, tetapi terkadang juga Sydney pusing karena ternyata sangat susah menggambar tanpa harus menggunakan pensil. Sydney juga belajar cara menghapus gambar yang salah untuk mewarnai. Juga ternyata ada teknik tersendiri agar warna tapang alami atau warna yang berdekatan dan
Wana, wana angga dapaku gadisi wananya dikendati. Berikut hasil latihan menggambar Sydney. Berikutnya hasil latihan menggambar Sydney. Latihan menggambar wajah. Melatihan gambar wajah. Latihan menggambar tubuh, tangan dan jari. Latihan Menggambar tubuh, menggambar tubuh, jari, tangan dan kaki. tangan dan kaki. Terus latihan menggambar kucing dan pohon. Kucingnya pohon. Menggambar budi dan rumah. Gambar dan rumah. Menggambar bunga dan teknik mewarnai. Menggambar bunga dan teknik mewarnai. dan teknik mewarnai. Sekian presentasi Setiap presentasi dari Sydney. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Sydney. Terima kasih. Iya, selanjutnya monggo Bunda Mas Hazel Sydney bisa memberikan apresiasi untuk Mas Sydney baik presentasi maupun kegiatan magangnya. Silakan. Halo Bunda. Halo. Bunda Mas Hazel masih tersambung? Halo, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Zidni hebat sekali. Mas Zidni sudah bisa berlatih untuk mempresentasikan apa yang dilakukan selama belajar menggambar dan mewarnai di tempat Mas Hamzah ya. Terima kasih juga untuk sekolah dari pihak sekolah Arido, SMP Arido juga Bu Salama, juga Bu Aris sebagai shadownya yang bisa menggali atau mencari tahu minat dan bakatnya Mas sehingga di sini bisa mendapatkan apa ya kegiatan yang positif dan tentu saja sama dengan teman-teman yang lain yang melakukan kegiatan magang dan alhamdulillah saya lihat tadi gambarnya yang kucing cantik sekali ya. Alhamdulillah Mas Zidni hebat. Mas Dini hebat sekali juga untuk Ibu Guru, teman-teman semua yang sudah mendukung Mas Dini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Alhamdulillah. Halo Mas Dini. Halo Mama. Ditingkatkan lagi. Kalau Mas Dini suka, mungkin nanti ke depannya kita bisa jadwalkan lagi untuk ada les menggambar lanjutan ya, dan juga mengeksplorasi lagi minat dan bakatnya Mas Sydney sehingga kita bisa dapat kegiatan-kegiatan positif lain yang bisa mendukung aktivitas Mas Sydney. Demikian Bu Salama, terima kasih. Sama-sama Bunda, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mas Hazel Sydney yang sudah memberikan apresiasi kepada Mas Hazel Sydney dan tanggapannya. Alhamdulillah, ini sudah selesai semua untuk presenter hari ini. Sebelum ditutup, kami umumkan beberapa hal. Sebelumnya kami mohon maaf karena kepala sekolah tidak bisa hadir di ruangan Zoom ini karena beliau sedang ada rapat juga, jadi tidak bisa disambi sehingga beliau mohon izin dan mohon maaf belum bisa bergabung memberikan pesan atau pengarahan untuk yang lainnya. Yang kedua, terkait pembelajaran mungkin kami ingatkan kembali ya Bunda bahwa untuk pembelajaran di SMP
itu sholatnya adalah mengikuti jadwal kita. Zuhur di jam 12, asar di jam 15. Walaupun mungkin zuhur kadang maju, asar maju dari mungkin zuhur setengah 12 ini juga sudah azan, asar juga di sini setengah 3 juga azan, tapi karena kita mengikuti jadwal yang sudah terplotkan masing-masing, maka kita tetap mengikuti jadwal yang jam sholat zuhurnya jam 12 dan sholat asarnya jam 15. Insya Allah tetap berjamaah di masjid. Seperti itu enggak ya Bunda? Nah, terakhir Alhamdulillah sekali terima kasih apresiasinya enggak ya Bunda terhadap Ananda yang pengalaman magang yang luar biasa, walaupun tempat magangnya sama, tapi pengalaman yang didapat, perasaan yang didapat, hal-hal yang ditemui ternyata berbeda-beda. Bahkan, Zaki belum ya? Ya Allah, Gusti Zaki masih ketutup Zaki, masih ada satu Bunda Zaki. Silahkan Mas Zaki, maaf ya Bunda ternyata masih satu ketutup ini anaknya. Oh ya nggak apa-apa, itu dulu. Aduh, iya ya. Maaf Mas Zaki, silahkan dipersiapkan. Ketutup ini tadi ya. Zaki, maaf Zaki. Maaf Zaki. Oh, diem banget. Zaki. Yang mana? Testing. Kalau sudah selesai ini yang di tempat ya. Saya tak lihat ibumu. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman magangku. Alasan dan tujuanku magang, alasannya untuk mengasah cara berbicara, bersosialisasi kepada orang, dan belajar di luar sekolah. Tujuan untuk mengetahui sekilas cara bekerja seperti menjadi waiter yang membantu memasak di dapur, dan lain-lain. Harapan sebelum magang yaitu semoga diterima dengan baik dan disambut dengan baik oleh karyawan, dan karyawannya sabar dan baik. Profil tempat magang. Nama tempat magang itu BM Mie Pelangi. Nama pemiliknya adalah Pak Bambang Purwoko, bertempat di Jalan Baskoro nomor 99A, berdiri pada tahun 2017, lalu berpindah-pindah tempat, akhirnya menempati di Yuhos 2. Yang dijual adalah bakmi merah, bakmi kuning, bakmi hijau, dan es teh, teh susu, kopi susu. Daily magang yang dilakukan setiap hari adalah melayani customer, menjadi waiter, mengambil sisa piring di meja, dan menyuci piring. Yang ditemui saat melayani ada pelanggan yang gugup, ada juga pelanggan yang berbicara dengan nada keras. Yang dirasakan saat magang yaitu senang. Yang didapatkan cara menghadapi bersosialisasi terhadap pelanggan dengan ramah. Testimoni sebelum, saat, dan sesudah. Sebelum merasa biasa saja, saat merasa kesal karena banyak pekerjaan, dan sesudah merasa puas dan lega karena sudah selesai. Rencana tindak lanjut setelah magang, mencoba menjadi lebih baik di magang selanjutnya kalau ada di kelas 9. Ini adalah dokumentasi saat perpisahan, dan ini saat membuat mie, ini saat mengantar mie, dan ini juga saat perpisahan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki sudah mempresentasikan pengalaman magangnya selama 5 hari. Jangan pergi dulu, belum selesai. Belum dikasih apresiasi sama Mama. Silakan Mama Mas Zaki, Bunda bisa memberikan apresiasinya terhadap presentasi dan kegiatan magang dari Mas Zaki. Udah dinanti-nanti tadi Bunda, sampai saya juga kelewat. Halo, Bunda Mas Zaki, silahkan. Masih belum terdengar ya, Bu? Apa masih ke mute? Mbak, tak bantu dari sini. Terima kasih, Bu Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru yang sudah membimbing Zaki selama ini dan untuk seterusnya sampai lulus. Amin. Amin. Semoga diberikan kesehatan. Ya Ibu, amin. Untuk Zaki, terima kasih kepada Ibu juga yang sudah membimbing Zaki. Untuk apresiasi Zaki, saya kira sudah bagus Ibu. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Udah itu aja Ibu dari saya. Oke, terima kasih Ibu atas Matur apresiasinya nuwun. dan doa-doanya untuk kami. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah kalau ini selesai beneran. Tadi saya juga sempat terlewat manggil Mas Zaki. Mas Zakinya juga deg-degan karena Mama belum hadir di Zoom katanya. Gitu. Mohon maaf ya Zaki, Mah sama Bu Guru mohon maaf. Gak apa-apa, Bu. Ya, Mama. Alhamdulillah terakhir jadi dia seneng bisa hadir mamanya. Oke. Terima kasih Ayah Bunda sekalian. Tadi sebelum ditutup, mungkin terkait dengan magang, suatu hari ketika karena di kelas 9 kemungkinan tidak ada program magang lagi, ada program yang lainnya, maka ketika Ananda pengen melanjutkan program magangnya, bisa magang mandiri, mungkin saat pas libur sekolah, terutama libur yang semester 2 itu kan cukup panjang banget, bisa digunakan untuk magang juga gitu ya. Kalau memang nanti perlu persuratan atau perizinan dan sebagainya, bisa menghubungi kami supaya kami bantu buatkan suratnya seperti itu. Dan kami juga ucapkan terima kasih kembali atas dukungan penuh Ayah Bunda untuk kegiatan magang kali ini ya, luar biasa dukungannya baik kepada sekolah maupun kepada anak-anaknya, pendampingannya hingga antar jemput dan sebagainya, sehingga Ananda juga bisa menyelesaikan program magang di kelas 8 ini dengan baik. Itu enggak ya Bunda, terima kasih sebelumnya. Karena sudah selesai semua, kita akhiri meeting kali ini. Semoga nanti ke depannya bisa pembelajaran belajar bisa lebih baik lagi. Kita akhiri meeting kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa untuk majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya Bunda bisa. Terima kasih. Ini hanya gambaran ke kabupaten kota. Ya. Dan yang teratasnya itu ada di kita.